Basang, bincang-bincang santai agak kare, Pak. Oke, terkait dengan penipuan di bea cukai ya. Jadi banyak kayaknya orang-orang di luar sana sering mendengar ada lelang di bea cukai, ada penipuan barang kiriman. Gimana Mbak Ririn? Iya, sering sekali memang. Sering ya? Mbak Ririn sering dapat ini orang-orang yang melaporkan terkait penipuan ke Mbak Ririn langsung. Iya, sering sekali ke Pak Nunu karena kan apalagi kami di ini kan Pak di bagian humasnya atau penyuluhan layanan informasinya, di mana pengguna jasa itu langsung ke kami kalau misalnya ada apa-apa nih kayak mau marah-marah nih ya langsung ke kami. Nah kebetulan pas zamannya COVID sekarang nih Pak, semenjak COVID itu banyak banget yang datang ke kantor hanya untuk melaporkan bahwa saya tertipu, saya ada gini lelang apa segala macam Di bea cukai penipuan gitu, gitu lelang di ya bea Pak, cukai. sering banget. Jadi memang setelah COVID banyak ya yang orang bertanya ke kantor bea cukai gitu. Sebenarnya sebelum COVID pun banyak Pak, tapi Oh, ketika iya. COVID ini malah intensitasnya dan makin sering. banyak, makin Wow. sering. Ini mungkin orang lagi butuh ekonominya lagi ini ya, emang Mungkin karena pas ya. ekonomi juga orang lagi paling cari ya Pak, Iya. jadi semakin gencar tuh penipuan. Penipuan seperti itu. Kasihan juga sih sama orang-orang yang kena tipu seperti itu ya. Nah, kalau saya boleh tahu itu korban penipuan itu kalau dilihat dari angkanya lebih banyak laki-laki atau perempuan? Kalau dilihat dari angkanya itu lebih banyak perempuan, Perempuan Pak. kok bisa? Nah, kan ini modusnya barang kiriman, Pak. Ya. Kenapa lebih banyak perempuan? Karena kita tidak menutupi ya, Pak. Sekarang kalau misalnya kita di rumah pasti main sosial media. Oh, iya, saya juga sering kok. Iya, kalau misalnya mungkin sambil berrebahan atau gimana iya, kita lagi main sosial ya, media. betul banget. Nah, sosial media itu tidak menutup kalau kita bakal banyak teman, pasti banyak yang masuk untuk mendapatkan untuk kita konfirmasi pertemanannya segala macam betul kan, sekali. Pak. Nah, terus kita lihat nih, kalau misalnya kita lagi kosong ya pasti butuh teman chat dong. Iya, betul Nah, betul apalagi ya. kalau misalnya ada request teman dari luar negeri, terus Iya. laki-laki, apalagi kita perempuan nih ya. Oh, ini bicara soal terkait perempuan Iya, ya. perempuan, kenapa banyak perempuan kan Iya. tadi Bapak nanyanya. Nah, terus ya udah di ACC. Terus kemudian banyak kita chatan dari teman kita luar negeri, entah itu dan membuat kita nyaman, gombalan-gombalan segala macam. Nah, terus ada nih yang mau dikirimin hadiah atau paketan. Si ceweknya Iya, dikirimin. jadi kalau si ceweknya ini mau dikirimin hadiah itu sih modusnya melalui barang kiriman ya, Pak. Tunggu kan gini. Dia kenalan sama orang luar negeri. Terus mau dikirimin barang. Kok bisa percaya? Lah, namanya juga ya penipu kan ada aja nih Pak otaknya buat ngepercayain, membuat temennya percaya toh. Iya. Nah, terus setelah itu kalau misalnya saya udah nyaman, kita dibuat nyaman nih Pak. Dibuat nyaman. Ini si ceweknya dibuat nyaman sama si laki-laki. Nyaman itu kayak gimana sih? Saya penasaran kok nyaman. Mungkin entah diberi perhatian tiap waktu, udah makan belum. Pacaran mungkin gitu ya? Sampai pacaran gak sih? Ya mungkin aja Pak sampai pacaran atau mungkin HATS-an atau mungkin teman akrab, kita juga nggak tahu bagaimana unsurnya, tapi yang kami dapatkan di kantor itu Pak yang konsultasi ke kita, yang melaporkan ke kita itu dia adalah pacaran ngakunya. Si ceweknya ngaku pacaran sama temennya yang di luar negeri. Wow, gitu. Sampai pacaran gitu ya? Nggak pernah ketemu padahal ya? Nggak pernah ketemu, jadi antara 1 bulan, 2 bulan, emang kayaknya modusnya seperti itu Pak. Iya. Dia membuat orang luar itu, yang ngaku-ngaku orang luar itu, si laki-laki ya, idaman, akan mengaku bahwa aku adalah lelaki pengusaha yang sukses dan aku akan mengirimkan kamu sejumlah uang miliaran rupiah. Aku akan mengirimkan kamu berlian dan aku akan mengirimkan kamu emas-emasan serta barang yang branded. Ini kalau bisa dilihat, kalau kita dapat barang kirimannya, kita langsung jadi orang kaya gitu. Ya tentu saja, wanita mana sih yang gak tergiur Pak dikirimin sama pengusaha. Saya sebagai laki-laki pun kayaknya mau kalau dikirimin kayak gitu. Iya, saya juga mau Pak. Tapi tunggu sebentar Pak Anugrah. Gimana? Tahu nggak bahwa itu sebenarnya hanya nihil Pak. Maksudnya gimana? Jadi ketika si lelaki itu katanya mengirim, dan sampai di Indonesia, katanya sih udah sampai nih Pak ya. Jadi si korban ini akan seakan-akan barangnya udah sampai di Indonesia, tapi katanya ditahan bea cukai. Oh, nah, oke. Katanya kan udah ditahan bea cukai nih Pak. Karena ditahan bea cukai, otomatis ada pihak bea cukai yang menghubungi. Ada orang berperan sebagai pihak bea cukai yang menghubungi, tapi itu bukan pihak bea cukai. Oke, saya paham. Melainkan itu adalah suatu jaringan Pak. Jadi jaringan penipuan yang benar-benar penipuan. Jadi udah ada yang bertindak sebagai bea cukainya, ada yang bertindak sebagai pihak pengirimnya, ada bertindak sebagai pihak
kurirnya, dan ada juga yang bertindak sebagai pacarnya itu sendiri, pacar hayalan ya. Oh, jadi bukan cuma sendiri, bukan cuma ini ya, satu orang ya dalam Jadi penipuan mungkin ini. itu jaringan, entah itu satu orang atau 2 orang, tapi itu adalah jaringan, Pak. Jaringan ya. Jaringan. Oke. Dan ketika dia mulai panik, pasti dia akan meminta, ketika barangnya udah sampai, dia akan meminta sejumlah uang. Yang mengaku bea cukai itu akan meminta sejumlah uang Minta uang kepada korban, ke kepada cewek tadi. wanita, Oke. kepada cewek korban, dan dia akan bilang dengan jumlahnya juga fantastis, Pak. Bukan cuman 10.000 ataupun 20.000, bukan loh, Pak. Iya, berapaan ya? Dia akan minta yang menurut kasus yang kami lihat nih ya, Pak. Iya. Dia udah minta ada yang 2 juta, ada yang 7 juta, bahkan ada yang sampai 10 juta, Pak. 10 juta. 10 juta. Luar biasa ya. Tahu kenapa? Iya, gimana? Ya namanya juga, ini kan dia udah panik nih, Pak. Iya. Ditelepon sama orang bea cukai, "Halo, Iya. ini barang kamu udah ada di ini." Ini si bea cukai nih ceritanya nelpon si cewek. Bea cukai nih ya, Pak. "Halo, barang kamu udah ada di kantor pos dan sekarang kamu harus menyelesaikan bea cukainya." Nah, Oke. bea cukainya itu apa kan? Iya, Orang betul. awam nih, Orang Pak. pasti bingung dong. Lah, bea cukai ya pasti uang. Iya. Orang awam mikirnya bea cukai berhubungan dengan uang. Dengan uang pajak Apabila segala barang gitu ya. kiriman. Nah, tapi apa yang kita ketahui? Ya. Ternyata bea cukai itu kan secara resmi bahwa dia ada kode billing, ada e-billing yang terbit. Kalau Semua minta resmi pembayaran kan, Pak ya gitu ya. Oh. Sedangkan iya. orang awam tuh nggak tahu itu. Oke. Jadi karena katanya pihak bea cukainya minta untuk, "Ayo kamu transfer sekarang, kamu akan saya tangkap dan kamu akan dijemput oleh Tunggu, polisi." transfer ya. Dibilang transfer ya. Transfer sekarang. Tahu nggak Transfer transfernya sekarang. kemana, Pak? Nah, itu saya mau tanya transfer. Transfernya itu dia melalui rekening pribadi dan bukan atas nama negara. Oh, jadi si cewek ini diminta untuk membayar dengan proses transfer ke rekening pribadi gitu ya. Iya. Oke, sementara di bea cukai punya kode billing gitu ceritanya ya Iya, kalau punya kode membayar ya. billing, dan kalaupun ada billing yang harus kita bayar, ada harga yang harus kita bayar, kita pasti membayarnya langsung ke negara kalau resminya, Pak. Nggak ada Pembayarannya tuh ke bea negara. cukai. Oke. Jadi bea cukai yang harus kita perhatikan, nggak ada sama sekali minta atas nama pribadi. Oke. Pengiriman juga atas nama negara nggak ada Nggak atas ada. nama pribadi. Oke. Dan uang yang kita transfer itu langsung ke negara. Nggak ada ke Oke. rekening pribadi. Iya, iya. Terus tahu nggak, Pak? Ya, gimana? Ketika anggaplah saya adalah seorang korban nih. Ketika saya wanita dan sebagai korban, ya udah saya udah transfer karena saya takut. Terus saya Oke. pasti menelpon dulu kan ke pacar hayalan saya. Oh, ini kembali ke pacarnya ya. Oke. Saya telepon ke pacar saya. "Halo, ini barang saya ditahan dan Oke. saya disuruh bayar." Tahu pacarnya jawab apa, Pak? Iya, pacarnya jawab. "Tolong Hani, kamu bayar aja." Wow. Dia malah mendukung untuk pacarnya membayar itu. Oke. "Tolong Jadi Hani, kamu bayar aja. Karena kamu akan mendapatkan kiriman yang lebih besar daripada barang yang harga yang kamu transfer." jadi si pacarnya meyakinkan si cewek ini korban ya bahwa barang yang dikirim itu lebih besar sebenarnya daripada berapa sih jumlah yang harus kau bayar gitu Iya, ya. benar sekali, Pak Anugrah. Jadi orang berpikir bahwa mending saya ini aja bayar aja gitu Iya, ya. bayar aja. Nah, juga nanti barang yang saya terima lebih besar nilainya. Oh, Iya, enggak tapi sih? bisa ya ketipu cewek kayak gitu ya. Ya bisa-bisa aja, Ini Pak. cewek maksud saya cewek itu range umurnya berapa ya? Yang datang melapor ke kantor Mbak lah. Range umurnya ya mohon maaf nih, Pak. Iya, Kalau misalnya kami lihat tuh emang di atas dari 40 atau 45. Mungkin 40 banyak tahun ke ibu-ibu atas. sih, Pak, kalau untuk modus ini. Ibu-ibu Banyak ya. ibu-ibu. Oke, Entah itu oke. notabennya bagaimana atau statusnya bagaimana, kami kurang tahu karena itu kan udah Oke. personal, Pak. Ya, udah Tapi personal, emang oke, bener-bener lebih berumur, Pak. Kalau misalnya untuk Emang kasus ibu. range-nya 40 30 tahun, 40 tahun Itu yang ya. modus cinta ya, Pak. Barang kiriman bermoduskan cinta. Ibu-ibu sasarannya ya. Iya. Wow. Nah, terus kalau si ibu-ibunya tadi anggaplah sudah transfer nih. Ada enggak yang sampai kasus seperti itu? Ibu-ibunya udah transfer gitu. Udah ada, Pak. Udah ada? Transfer. Wah. Nah, tapi untung mungkin karena bea cukai juga udah mengedukasi, jadi kenapa semakin banyak laporan ke bea cukai itu Iya. artinya masyarakat udah percaya ke bea cukai kan? Oh iya, bisa juga, betul juga ya. Kenapa betul juga. banyak laporan yang langsung ke Ke kita? bea cukai iya. Kenapa dia, maksudnya orang berarti udah percaya bahwa kalau misalnya saya apa-apa tentang bea cukai, saya harus ke bea cukai dan saya harus konfirmasi ke bea cukai. Namun untuk ibu-ibu yang sudah, untuk para korban yang sudah terlanjur menjadi korban atau sudah mentransfer, dia datang ke sini, lalu apa yang kami katakan ke mereka, tentu saja kami turut prihatin. Dan karena Oke. ini adalah sudah tindak pidana, Iya.
tentunya bukan wewenang bea cukai lagi. Oh iya, Jadi oke, bea cukai paham. itu sebagai apa? Hanya mengedukasi masyarakat untuk hati-hati penipuan yang mengatasnamakan bea Bea cukai. cukai, Terlebihnya oke. apabila telah terkena nih Pak, udah menjadi Transfer. korban, silahkan untuk laporkan ke kepolisian Kepolisian terdekat. ya. Oh iya Nah, untuk juga, apa dia betul. melapor ke kepolisian? Tentunya untuk mungkin memblokir Rekening nomor mungkin ya. nomor tersebut dan surat Ya. surat surat dari kepolisian itu bisa dibawa ke bank yang ditransfer untuk Oke. diblokir. Seperti itu, Oke. Pak. Oh iya ya. Jadi itu terkait dengan penipuan barang kiriman bermoduskan cinta ya. Ada Benar, ndak sudah kasus seperti laki-laki yang bermoduskan cinta? untuk saat ini di Bea Cukai Makassar belum ada, Pak. Belum ada Heeh. ya. Oke, jadi selama ini yang bermoduskan cinta itu penipuannya di range umur ibu-ibu ya. Iya, Bisa kita bilang ibu-ibu, ibu-ibu Pak. ya, mungkin ibu 45 tahun ke 40, 50-an atas. ke atas. Dan Saya itu banyak banget pas Covid ini banyak banget. Udah banyak ya. mungkin untuk bulan Juli sendiri yang saya tangani itu Iya, pribadi saya tangani udah 3 orang. 3 orang. Tapi Mm-mm. bukan berarti 3 orang itu dari seluruh aduan yang masuk ke kantor Bea Cukai Makassar ya, bukan cuma di Bu Ririn ya ceritanya. Iya, bukan. Ada juga orang lain yang menerima mungkin ya. Iya, Oke. betul sekali. Terus selain barang kiriman apa tadi penipuannya? Barang lelang Barang katanya. lelang, Pak. Ada Barang lelang juga ya. tuh. Itu. Ya siapa sih yang nggak tertarik dengan anggaplah kita mau beli mobil. Mobil, oke. Mobil kayak yang katanya dilelang oleh bea cukai, barang tegahan bea cukai. Siapa sih yang Oke. nggak tertarik dengan anggaplah harganya 100 juta. Nah, menjadi 20 juta. Siapa yang nggak tertarik coba? Oh iya juga sih, betul juga kalau Heeh. barang lelang. Dan makin percayanya masyarakat ini karena barang lelangnya itu ada situsnya. Jadi ada situs. ceritanya ada situs, Web ya. ada webnya. Jadi kayak rapi banget gitu. Emang mau nipu. Tapi ternyata inget ya teman-teman Sobat Maraga. Nah, itu penipuan itu kan. Kalau misalnya mau lelang, kalau misalnya teman-teman mau beli barang lelang, lihatlah di website resmi Kementerian Keuangan atau di DJKN. Itu yang paling resmi. Betul juga Iya kan, Pak? bahwa ada situs resminya ya. Tapi kan gini, biasanya teman-teman atau masyarakat itu malah bingung kayak kan di situsnya bisa jadi situsnya tertulis bea cukai, ada nama bea cukainya mungkin ya. Jadi kan orang mungkin percaya bea cukainya A-nya 2 atau bisa 2. jadi kan. Tapi ingat yang resmi hanya di www.beacukai.go.id Pak Anugrah. Oke, Maririn betul juga. Oke, lelang tadi saya masih penasaran dengan lelang karena masih ini di Instagram ya bisa kita lihat masih sering beredar lelang bea cukai itu bukan cuma kendaraan, HP. Oh iya, benar sekali, Pak. Gimana itu? Ada ndak yang pernah kasusnya di Bea Cukai Makassar sendiri terkait dengan lelang HP itu? Di Bea Cukai Makassar sendiri ini ada, Pak, tapi mungkin masyarakat juga mungkin udah teredukasi kali ya. Jadi agak kurang untuk hal yang tersebut, Pak, untuk yang kasus itu. Tapi ada juga. Ada ya. Jadi kalau misal kayak beli online gitu kan, Pak, Iya, atau beli lelang online. HP katanya HP ini murah karena bekas hasil tangkapan Bea Cukai biasanya tuh. Itu. Tapi terpercaya nggak? Iya kan orang nggak tahu juga. Ya orang nggak tahu terus bagaimana masyarakat harus tahu kan kita udah udah canggih banget sih ini sekarang Pak. Jadi ada teknologi yang namanya untuk melacak nomor telepon, ada teknologi yang untuk melacak akun ini di Instagram. Akun ini udah berapa kali mengubah username-nya. Oh gitu ya. Oh bisa Jadi udah sebenarnya sih dari pintar-pintarnya kita juga gimana. Berarti emang kembali ke teman-teman sekalian ya. Terus lihat juga kan komennya Pak, like-nya juga berapa. Oh iya betul kan? itu paling sering komennya tuh biasanya kalau misalnya akun palsu nih Pak, dia bakal menutup kolom komentarnya karena nggak mau dihujat. Oke gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Takut sama omongan netizen dan jempol-jempol netizen. Iya betul juga sih. Betul itu biasanya memang saya dapat itu akun Instagram jual barang terus emang komentarnya dinonaktifkan ya. Mungkin modusnya kayak gitu juga Pak ibu-ibu ya. Jadi tadi paling banyak kasusnya ternyata di barang kiriman ya. Iya Pak. Nah kalau gini sampai bulan Juli ini ternyata kita lihat signifikan sekali perubahannya sebelum COVID dan setelah COVID ya. Benar barang sekali, kiriman. Ada enggak kira-kira saran yang bisa, maksudnya biar masyarakat gimana sih saya supaya tahu gitu ya? Ada enggak sih tips-tips dari Mbak Ririn ini? Gimana sih biar masyarakat nggak kena tipu kayak gitu lagi? Tentu saja ada. Gimana? Nah yang pertama untuk modus cinta. Modus cinta. Nah ini saya pernah justru kayak itu greget banget. Iya, greget banget ya. Karena emang bikin gemes. Iya betul. Kita pun kayak
kok ini lagi, ini lagi. Iya. Satu, jangan percaya dengan kata laki-laki. Oh, salah. Saya laki-laki juga gimana? Jangan percaya dengan orang yang baru dikenal di sosial Oke. media. Betul. Apalagi yang menjanjikan dengan mengirimkan barang-barang yang bernilai fantastis. Iya, betul juga Dan ya. jangan pintar-pintar untuk memilih teman, pintar-pintar untuk menjadikan orang sebagai pasangan kita, itu untuk modus cinta ya Pak. Iya, untuk modus Karena nggak cintanya. semua orang bisa dipercaya. Oh enggak bercanda loh. Oke. Saya nggak bisa dipercaya dong. Enggak, maksud Iya. saya, oke kita lanjut ke seriusnya aja ya Pak. coba dikasih tipsnya dong biar teman-teman ini nggak cepet kena tipu ya, ibu-ibu sekalian lah di sana ya ceritanya. Satu, perhatikan akunnya, apakah itu terpercaya atau tidak. Terus perhatikan bagaimana dia bercara komunikasinya ke kita apabila itu sosial media. Iya. Terus apakah terpercaya atau tidak, mungkin itu kalau sosial media Pak. Terus kalau misalnya tentang barang lelang dan lain-lain, mungkin perhatikan juga apakah kalau misalnya di sosial media akunnya itu berubah-ubah atau tidak. Terus apakah iya, tracking akunnya iya di ceritanya. tracking. Ya. Terus apakah cari juga di Google tuh Di Google. akun ini gini Oh, iya, terpercaya bisa atau- ya, bisa ya. Bisa. Betul. Jadi sebenarnya sekarang udah canggih banget sih Pak. Gampang banget tahu itu palsu atau enggak. Tapi gini Mbak Ririn, saya masih terkait dengan cinta. Soalnya saya greget sekali dengan cinta-cinta ini. Ibu-ibu jatuh cinta sama orang yang tidak dikenal ceritanya ya. Karena kan kita bicara ibu-ibu karena range umurnya tadi di kisaran 40 tahun ke atas ya. Iya betul. Jatuh cinta sama orang luar negeri yang dia tidak kenal, dia tidak pernah ketemu ya. Dia cuma lewat chat. Terus kok bisa dia yakin dengan laki-laki itu gitu? Singkatnya gini loh Pak. Simpelnya kayak gini. Ah, Siapa sih yang nggak mau dengan bule yang tampan, apalagi pasang fotonya yang super tampan gitu. Oke, ya bisa jadi pasang foto ya kayak gitu ya. Heeh. Iya. Menemani kesendirian. Siapa sih yang Iya. nggak mau ditemenin saat sendiri? Iya, apalagi sama bule ya. Apalagi sama bule, diberikan kenyamanan, ditambah diberikan hadiah. Siapa yang iya, nggak iya. mau? Betul. Nah. Terus di bea cukainya kok dia bisa yang kayak transfer itu kan? Kok dia bisa percaya? Saya transfer deh ke bea cukai. Kok dia bisa percaya bea cukai gitu? Ada namanya saat kita tertekan Pak. Tertekan. Jadi kalau kita dalam tekanan, panik segala macam, ya nggak bisa berpikir panjang kan, singkat aja aku takut nanti polisi kesini menjemput aku karena alamatku udah ditahu segala macam. Oh iya. Jadi ya bisa udah jadi. tertekan, akhirnya tik transfer deh 7 Langsung juta. transfer ya. Mm-mm. Iya bisa jadi ya. Nah, pernah enggak menurut Ririn nih, menurut Mbak Ririn saya tanya. Ini karena Mbak Ririn pegawai bea cukai ya. Iya. Saya tanya ya. Iya Pak, siap. Bagaimana kira-kira ya? Mm-mm. Kira-kira biar penipunya itu bisa dipercaya bahwa dia orang bea cukai. Biasanya modusnya kayak gimana? Bagaimana caranya? Biar si penipunya itu dipercayai bahwa dia itu orang bea cukai gitu loh. Pertama, dia akan memasang foto orang bea cukai. Foto Dia orang dapat dari mana foto ini? Nah ya itu dapat dari mana? Fotonya kalau gitu? dari Google Pak, itu aja, itu lagi. Pokoknya fotonya tuh tidak lebih dari pejabat-pejabat bea cukai yang benar-benar adalah pejabat, memang benar itu adalah pegawai bea cukai, pejabat bea cukai, tapi disalahgunakan oleh penipu gitu. Oh jadi si penipu ngambil foto di internet, foto bea cukai, orang bea cukai asli Iya, ya? orang bea cukai asli yang ya emang itu adalah pegawai kita, Pegawai bea itu adalah cukai. pegawai bea cukai dan disalahgunakan Oh dia pakai oleh di pihak yang tidak bertanggung jawab. dia pakai untuk Dan menguras namanya juga sampai sama loh Pak. namanya. Nah gitu dong. Kalau gini, kalau namanya sama ya, terus kan masyarakat pasti kayak lah kan namanya sama gitu kan. Di fotonya juga kan foto ada papan nama nih di Iya. sini ya. Namanya juga Kembali sama. lagi Pak, kita kan nggak ada, kan bea cukai nggak ada namanya tuh, nggak ada namanya kalau misalnya dia harus mengirimkan ke orang pribadi, nggak mungkin Oh iya kan. ke rekeningnya itu ya sih. Iya sih. Kuncinya Secara di rekening barang situ sih. kiriman kan juga terbitnya billing secara resmi di aplikasi, kemudian mungkin ada surat juga, pokoknya semua resmi Pak dan bukan atas nama pribadi. Jadi bisa dibilang bea cukai tidak ada pemaksaan seperti itu ya. Tidak ada. Tidak pernah jual barang lelang ya. Kayak gitu ya. Ya udah. Mungkin seperti itu beberapa informasi yang memang harus diketahui sama sobat-sobat Maraga dan masyarakat luas tentunya Dan satu ya. lagi nih Pak, Ya apa tuh? masyarakat tuh jangan tertipu baru mau melapor. Jadi kita harus belajar, harus tahu, harus mencari tahu bahwa gimana sih modus penipuan. Jadi jangan tertipu dulu baru melapor. Jadi harus pintar sejak dini gitu nggak sih? Oke. Jadi Mau ini berdasarkan orang-orang yang datang melapor karena telah
tertipu Mm-mm. baru kemudian melapor gitu ya. Iya, Harusnya sebelum ditipu melapor ya. iya Ya betul. cuma namanya juga kan informasinya belum sampai mungkin ya, Oh apalagi iya. di range umur yang 40-an kan taunya sosial media di Facebook aja mungkin ya, dan berita-berita hoax mungkin ya. Dan alhamdulillah sih, alhamdulillah tidak ada anak muda yang terkena penipuan modus cinta gitu ya. Alhamdulillah belum ada. Belum ada di Bea Cukai Makassar ya. Semoga di luar sana juga tidak ada ya. Mm. Mungkin Iya. akan tertipu dengan modus cintanya Bapak. Wow, Baiklah. jangan. Aduh ini takutnya nama saya malah dipakai di luar sana untuk menipu. Semoga tidak. Baiklah, Sobat Maraga, apabila Sobat Maraga mempunyai saran ataupun masukan, kedepannya kita akan membahas terkait tema apa, silakan tulis di kolom komentar. Pulau Jawa, Pulau Sulawesi. Sampai jumpa, terima kasih.